Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1A ingin menyelesaikan homework kelompok mengenai rotation of rigid body. Nah, pada kesempatan ini kami memiliki permasalahan, yaitu sebuah batang yang panjangnya 3 meter dengan berat 180 Newton ditopang horizontal melalui dua utas tali yang diikatkan pada tiang seperti tampak pada gambar. Jika beban F adalah 90 Newton, tentukan tegangan tali pada ujung sebelah kiri dan kanan, serta besar sudut theta. Bisa dilihat ya teman-teman gambar permasalahannya pada soal berikut. Kemudian kita menuju ke pembahasan yang telah kita buat. Seperti diketahui di soal bahwa panjang batang adalah 3 meter, berat batang 180 Newton, dan berat gayanya adalah 90 Newton. Kemudian diketahui bahwa batang memiliki massa sehingga terdapat torsi yang disebabkan oleh gaya gravitasi yang menyebabkan adanya rotasi mengelilingi pivot atau poros. Nah, ini bisa kita ketahui di teori mengenai rotation of rigid body ya teman-teman. Kemudian pada rigid body memiliki sebuah partikel dalam objek yang berkontribusi pada torsi oleh gravitasi. Dengan mempertimbangkan sebuah partikel dengan massa MI yang terletak pada posisi X, Y, menggunakan asumsi pusat gravitasi pada koordinat 0,0, didapatlah torsi sebagai berikut. Nah, rumus torsinya adalah min negatif massa kali gravitasi kali XI. Di sini negatif karena partikel dari objek ini bergerak searah dengan jarum jam. Kemudian total torsi oleh gravitasi atau gravitational torsi adalah jumlah dari kontribusi setiap partikel dalam objek yang menghasilkan. Rumus dari torsi gravitasi adalah negatif jumlah dari massa kali gravitasi kali XI. Nah, karena gravitasinya sama, maka gravitasinya dikeluarkan sehingga min gravitasi kali sigma dari MI kali XI. Berdasarkan definisi center of mass, sigma dari I, MIXI sama dengan MXCM. Jadi seperti M-nya dijumlah, sehingga torsi gravitasi sama dengan min M besar kali G kali XCM. Kemudian kita lanjutkan, persamaan tersebut menunjukkan bahwa gravitational torsi sebuah benda didapatkan dari asumsi bahwa seluruh massa benda terkonsentrasi pada pusat massa atau center of mass. Kemudian dapat dilihat analisis letak pusat massa pada batang. Dari hasil analisis yang kita diskusikan, gaya sentripetal didapatkan dasar letak pusat massa secara kontinu sebagai berikut, yaitu pada XCM 1 per M integral XDM. DM di sini itu adalah massa partikelnya. Kemudian YCM sama dengan 1 per M integral YDM. Untuk gambarnya bisa dilihat di gambar berikut ya teman-teman. Dan untuk lambdanya di sini adalah M per T. Jika batang dianggap memiliki tinggi 0 atau YCM-nya sama dengan 0, maka kita bisa cari XCM-nya, yaitu 1 per M besar kali integral XDM. Kemudian bisa diuraikan dan ditemukan suatu persamaan matematis, yaitu XCM sama dengan setengah T atau pusat massanya terletak pada tengah batang. Baik, terima kasih Tia sudah menjelaskan tentang konsep dasar dari rigid body itu sendiri. Sekarang kita lanjut untuk pembahasan soal. Di sini ada batang yang diikat oleh dua buah tali, di mana tali tersebut membentuk sudut terhadap sumbu X. Kedua tali itu bisa kita beri nama, itu T1 untuk yang sebelah kiri, dan T2 untuk yang sebelah kanan. T1 dan T2 ini sama-sama bisa kita uraikan ke sumbu X dan sumbu Y dengan T1 ke arah sumbu Y berupa T1 cos 60 derajat karena sudutnya diketahui sebagai 60, dan di sumbu X-nya T1 sin 60 derajat. Untuk yang sebelah kanan T2 ke arah sumbu Y bisa kita proyeksikan sebagai T2 sin theta karena sudutnya adalah theta dan theta ini harus kita cari nanti. Untuk ke arah sumbu X itu nanti adalah T2 cos theta. Jadi itu untuk proyeksi dari tegangan yang mengikat batang ini. Selanjutnya diketahui batang memiliki panjang 3 meter. Jadi tengah-tengahnya adalah 1,5.
dengan berat batang adalah 180 Newton dan pada jarak 2,5 meter dari T1, dari titik koordinat T1, ibaratkan ini 0,0, titik koma 0, jarak 2,5 meter ini ada sebuah beban F yang bernilai 90 Newton. Jadi total dari jarak si F ini sendiri dari T1 adalah 2,5, sedangkan dari T2 adalah setengah, yang kalau misalnya kita jumlah akan menjadi 3 meter atau panjang dari batang itu sendiri. Diketahui dari soal jika batang mengalami fase equilibrium atau setimbang, di mana dalam Newtonian, setimbang itu berarti delta F sama dengan 0, maka benda tidak memiliki percepatan atau sama sekali diam, yang mengartikan taunya atau momen gayanya juga akan bernilai sama dengan 0. Jadi sigma tau sama dengan 0 dan sigma F juga sama dengan 0. Untuk analisis, kita menggunakan analisis torsi. Yang pertama dari tinjau sumbu X, sumbu yang ini. Di sumbu X ini ada dua gaya T, T2 cos theta dan T1 sin theta. Di sumbu Y itu ada F sama dengan 90N dan 180N itu ke arah bawah. Di sumbu X itu ada yang arahnya ke kanan, ke kiri, tapi yang di sumbu Y itu cuma ke bawah untuk yang dari batangnya. Untuk yang ke atas itu ada dari T1 cos 60 dan T2 sin theta. Kita ambil T2 sebagai pivot atau poros dikarenakan T2 ini mengandung dua variabel tidak diketahui. Dua unknown variabel, sedangkan T1 mengandung satu unknown variabel. Jadi akan lebih mudah kalau kita ngambil yang lebih banyak unknown variabelnya sebagai pivot karena bisa dianggap dia tidak ada. Kalau misalnya kita menggunakan sigma tau sama dengan 0, T1 cos 60 itu nilainya akan sama dengan 180 dikalikan dengan jarak 180 ini. Ini adalah massa dari batang. Dan massa dari batang ini letaknya adalah di tengah-tengah batang. Jadi jaraknya dari T2 ini adalah 1,5. Sedangkan untuk yang F ini jarak dari T2 adalah 0,5. Dan jarak T1 cos 60 dari T2 adalah 3 meter. Jadi kalau misalnya kita menggunakan persamaan sigma tau sama dengan 0, akan didapatkan persamaan ini. 180 dikalikan dengan 1,5 dari sini ke sini. Lalu 90 Newton dikalikan dengan setengah meter, itu hasilnya akan sama dengan T1 cos 60 dikalikan dengan 3 meter. Dan itu hasilnya akan sama dengan, kalau misalnya dikurang, 180 dikalikan 1,5, lalu ditambah dengan 90 dikalikan setengah meter, lalu dikurangi T1 cos 60 derajat kali 3 itu akan sama dengan 0. Lalu kita akan mendapatkan T1 dengan nilai 210 Newton. Kita lanjutkan dengan analisis FY. Berarti analisis gaya di sumbu Y, sumbu atas bawah. Untuk analisis FY itu kita ada, karena ini batangnya adalah setimbang dan kita sudah melakukan analisis torsi, kita lanjutkan dengan analisis gaya Newtonian, sigma F sama dengan 0. Karena sebagai tadi kita ketahui, kalau misalnya F sama dengan 0, itu berarti gaya pada sumbu X maupun sumbu Y itu harus sama dengan 0 juga. Nah, kalau misalnya kita uraikan pertama kali adalah FY, pada sumbu Y itu terdapat 4 gaya ya. 4 gaya, untuk yang gaya original dari batangnya adalah 2. Yang pertama adalah berat dari batang itu sendiri 180 Newton dan ada beban tambahan 90 Newton. Itu jika dijumlah hasilnya adalah 270. Sedangkan untuk yang ke atas, berarti berlawanan arah, dan itu apa ya, semacam gaya antagonis ya, berarti dia melawan arah gaya gravitasi, supaya F bisa sama dengan 0, itu ada T1 cos 60 dan T2 sin theta.
seperti ini. Jadi karena ini dua arahnya berbeda ya, untuk T2 cos 60 ini searah dengan T2 sin theta. Lalu yang berat batang itu searah dengan yang berat tambahan ini, F ini. Dan kalau misalnya kita jumlah itu akan sama dengan 0. Karena kalau misalnya tidak sama dengan 0, berarti tidak seimbang. Seperti ini. Nanti akan didapatkan T1 cos 60 itu sama dengan 210 dikali setengah, karena cos 60 adalah setengah. Sama dengan 105, kita pindah, jadi 270 kurangi 105 itu sama dengan 165. 165 ini akan menjadi nilai dari T2 sin theta. T2 sin theta ini akan kita lanjutkan untuk mencari T2 dan theta-nya. Selanjutnya dilanjutkan oleh analisis fx. Analisis fx itu dari T1 ini, T1 ini, dan T2. Nah, selanjutnya karena dalam keadaan setimbang sama dengan 0. Kemudian substitusi komponen X dari T1 dan T2. Kemudian didapatkan hasil seperti ini. Dapatkan persamaan tan seperti ini. Kemudian dicari besar sudut dengan substitusi atan. Selanjutnya, setelah didapatkan besar sudut di sini, lalu substitusi ke persamaan awal yang didapat dari analisis FY. Sehingga hasil besar T2 adalah 245,56 Newton. Sekian penjelasan. Terima kasih.